Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fatur Rizky Al-Hakim dari Prodi Hukum Tata Negara kelas 2C. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah Akhlak Tasawuf. Yang pertama, akhlak. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab khuluq yang jamaknya akhlak. Menurut bahasa, akhlak adalah perangai, tabiat, dan agama. Dinamakan khuluq karena etika bagaikan kholqoh, karakter pada dirinya. Dengan demikian, khuluq adalah etika yang menjadi pilihan dan diusahakan seseorang. Adapun etika yang menjadi tabiat bawaannya dinamakan al-khaim. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti, watak, dan tabiat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 273 bunyinya, sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak luhur. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jasiyah ayat 12-13 yang artinya, Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya. Dan agar kamu bersyukur, Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Pokok-pokok ajaran tasawuf atau macam-macam tasawuf. Tasawuf akidah. Tasawuf bertujuan untuk mewujudkan kestabilan jiwa seseorang, penguasaan untuk mengendalikan hawa nafsu seseorang. Tasawuf akhlak yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengenalnya, baik itu sifat-sifatnya maupun dari hal-hal lain. Tasawuf ibadah bertujuan untuk memahami garis hubungan antara pencipta dengan yang dicipta, dalam hal ini hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud adalah meninggalkan semangat untuk meraih hal yang bermanfaat bagi akhirat, seperti berlebihan dalam hal-hal yang mubah yang dapat membuat seseorang lalai dari ketaatan kepada Allah. Adapun wara' yang syar'i adalah meninggalkan hal-hal yang dapat meninggalkan hal-hal yang haram dan syubhat, karena perkara syubhat itu terkadang merupakan hal yang membahayakan nasib di akhirat. Dalil tentang zuhud. Dan carilah kepada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu merusak di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Rasulullah SAW bersabda, dari kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Baiklah, selanjutnya hedonisme. Hedonisme pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan dapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Hedonisme merupakan sikap atau perilaku boros seseorang yang mementingkan kesenangan dirinya yang bersifat duniawi. Takwa. Takwa surat Al-Hasyr ayat 18.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah telah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, bertakwa. Setiap kita menyadari bahwa setiap apa yang kita perbuat itu telah disaksikan atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taubah. Dan satu maklumat memberitahukan dari Allah dan Rasul kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertobat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Maksudnya, ketika kita ingin bertobat, merubah diri kita menjadi lebih baik, ketahuilah bahwa itu suatu kebaikan, hidayah yang telah Allah berikan kepadamu. Ketika kita menjauhi Allah atau kafir, maka kita akan mendapatkan azab yang pedih. Selanjutnya bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Artinya, dan ingatlah juga, tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maksud dari ayat ini adalah ketika kita bersyukur, kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan pada kita, maka percayalah Allah akan menambah beribu-ribu nikmat yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar, surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika kita mendapat musibah, ujian, kita harus bersabar. Karena dengan kesabaran itulah kita akan mendapatkan jalan keluar dari suatu masalah. Ketika kita bersabar, Allah bersama kita. Karena itulah Ia permudahkan setiap masalah yang datang pada kita. Kemudian Al-Ikhlas, surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tafarraqal Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'
hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas dalam beragama secara lurus dan juga agar mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Ketika kita beribadah kepada Allah, melakukan sholat, menghafal Quran, membaca Quran, itu ikhlaskan karena ridho Allah, bukan karena hal-hal yang lain. Kemudian ridho, sabda Rasul, akan merasakan kelezatan kemanisan iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Robnya, sebagai Tuhannya, dan Islam sebagai agamanya, serta Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Kita akan, ketika kita ridho pada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, pasti kita akan mendapatkan kelezatan kemanisan kehidupan. Kemudian tawakal, Quran surat Al-Mulk ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Dialah Allah yang Maha Penyayang, kami beriman kepadanya, dan kepadanya lah kami bertawakal. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah mengetahui siapa yang bertakwa, berakhlak baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapa juga yang dalam kesesatan, itu Allah pasti mengetahui. Demikianlah jawaban dari saya atas soal-soal ujian tengah semester akhlak tasawuf. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.